Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, saya udah lama banget yang nggak bikin video. Terakhir kali itu sekitar tanggal 30 Agustus ya. Jadi udah 1 bulan lebih. Oke teman-teman, kesempatan kali ini ya, ini adalah tanggalnya 2 Oktober. Saya akan membahas kondisi market ya teman-teman. Bahwa dalam beberapa hari ini saya melihat sebenarnya ada satu sektor yang mana harga komoditasnya naik teman-teman. Naik dan cukup menarik seperti itu untuk minggu ini, dan kebetulan pula teman-teman di minggu ini ada news penting sekali yang membuat pergerakan market itu begitu signifikan seperti itu, dan ini wajib kita cermatin. Baik, sebelum masuk materi teman-teman, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya MSR tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik, kita akan masuk ke bahasan terkait ISG dulu ya teman-teman. Udah lama dari tanggal 30 Agustus saya nggak bikin. Kita akan lihat dulu untuk kondisi dari IHSG. Seharusnya memang di akhir tahun seperti ini IHSG-nya on track ya teman-teman, seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik, di 30 Agustus ya. 30 Agustus tuh berarti 30 Agustus ini berarti kalau pakai mingguan ya, pakai mingguan tuh berarti sebelumnya IHSG-nya di sekitar 7.600 teman-teman ya, di bahasan saya terakhir ini dalam chart mingguan. Dan coba teman-teman perhatikan di area ini saja ya, di area yang saya kotak terakhir ini, di mana dalam rentang gerak ini ya, dalam rentang gerak ini IHSG-nya ada satu break ya. Ini kalau dari sini nggak kelihatan teman-teman. Ini kita lihatnya dari daily aja deh. Nah, ini daily mungkin lebih menggambarkan ya, ini daily-nya. Dan ini weekly-nya. Jadi weekly-nya sebenarnya juga bisa. Jadi ketika saya tarik chart seperti ini terjadi ngebreak ya. Nah, teman-teman, itulah support IHSG. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, ini yang saya kotain tadi, yang saya minta teman-teman untuk perhatikan. Ini adalah cluster terdekat dari IHSG ya, teman-teman. Cluster terdekat dari IHSG, saya tarik Fibo ya. Terjadi trend break ya, atau penembusan tren. Jadi ini cukup valid. Bahwasanya untuk kondisi IHSG pada tanggal 20 September kemarin terjadi new high di 7980. Apakah benar new high? Kita cek 7980 ya, hampir 8000. Dan setelahnya di daily dia mengalami penurunan dan support dari IHSG setelah beberapa hari break di 23,6 retracement di 7700 ya teman-teman, 7702. Baru kemudian ini yang paling penting, support dari IHSG yang teman-teman harus perhatikan di 7.568 di 38,2 retracement. Hari ini closingnya pas ya, tapi 3 hari ini boleh dibilang masih di area situ. Jadi kita masih menunggu mungkin 1-2 hari ya, kondisi politik dunia bagaimana. Apakah IHSG-nya ini ngebreak di 38,2 retracement. Kalau misalkan IHSG ini break dari 38,2 retracement, maka targetnya penurunannya adalah di 61,8 retracement, di mana nanti juga ada kisaran 50 retracement yang ngepasi ya. 50 retracement di sini adalah merupakan historic price sebelumnya, sehingga dimungkinkan itu menjadi support IHSG. Jadi sekarang yang harus teman-teman perhatikan di 38,2 retracement di 7568, kemudian 50 retracement-nya di 7460, dan kemudian target kalau ngebreak dari 7560 secara meyakinkan end of day-nya, maka targetnya bisa nyampe di 7353. Sekali lagi kita akan menunggu bersama dalam beberapa hari ini ke depan pergerakan politik dunia bagaimana, karena seperti yang teman-teman tahu, saya nggak bahas di judul. Jadi intinya ya, investor kudu waspada ya, karena pasar rawan ambruk, dan itu juga terjadi. Tadi pagi juga bursa kita juga turun dalam, dan sebenarnya itu adalah saat untuk memilih saham-saham yang kemarin naik tinggi dan kemudian teman-teman belum sempat naik ya, belum sempat masuk seperti itu. Kalau kita lihat ya teman-teman, hari ini secara umum overall untuk
penggerak indeks itu sebenarnya banyak yang turun. Kalau teman-teman lihat itu hari ini sebenarnya banyak yang turun, namun per closingnya adalah berhasil naik ya. Jadi kalau yang teman-teman sempat melihat ini tadi semua saham-saham penggerak indeks ini pada merah seperti itu. Namun demikian saya kan kebetulan fokus di brand, jadi saya lihat juga brand hari ini mengalami pergerakan yang signifikan ya. Dia bisa naik dari low-nya ya. Brand bisa naik dari low-nya brand itu low-nya adalah sekitar 6375, namun closingnya ditarik teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang bisa fokus di brand hari ini mungkin per closing ini ketawa-ketawa, senyum-senyum seperti itu karena ditutup naik ya. Walaupun tadi sempat sentuh di 7100 dua kali testing, tapi closingnya nggak bagus ya. Dan saya memang percaya teman-teman pergerakan dari saham itu, saham-saham penggerak indeks itu biasanya ketika ada sektor yang tertekan kuat itu biasanya ada 1-2 saham dari sektor tertentu yang rebound. Dan hari ini kita bisa mendapati saham Pak Prayogo, TPIA dan Brand juga bergerak naik. Ini adalah saham-saham penggerak indeks hari ini. Teman-teman bisa melihat indeksnya dijaga oleh Brand, TPIA dan Bian ya, Gunung Bayan. Terus kemudian untuk saham-saham lain secara umum pada merah ya, bankingnya masih pada dalam, BCA, BRI, BMRI seperti itu. Nanti akan kita cek di mana memang banking ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika inflasi Amerika melandai ya, bakalan dimungkinkan di Q3 2024 ini untuk suku bunga mengalami penurunan ya. Dan inflasi Amerika juga sudah melandai, inflasi Indonesia juga sudah melandai, suku bunga di Indonesia juga ini dimungkinkan akan turun seperti itu. Kuartal ketiga untuk USD-nya turun seperti itu, dan Indonesia-nya juga sudah turun seperti itu. Nah, itu adalah sebenarnya sudah cukup mudah terbaca untuk pergerakan dari saham-saham perbankan. Di mana saham-saham perbankan juga teman-teman udah tahu ya, pergerakannya udah pada tinggi semua, udah nggak dapat murah lagi ya. Karena apa? Karena memang sudah on track dengan kondisi yang seharusnya. Inflasi menurun, dimungkinkan suku bunga akan diturunkan seperti itu. Itu sudah inline sekali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah bangkitnya beberapa sektor ya. Beberapa sektor nanti akan saya bahas. Oke, kita lihat dulu untuk world market ya. Kondisi market itu secara umum juga akan sama ya, ketika marketnya sedang demam, geopolitik dunia juga demam, juga bursa Amerika juga turun nih teman-teman. Kita bisa lihat sepertinya untuk Asia ini rebound nih teman-teman. Kita akan cek dulu ya, nanti kita akan cek dulu. Ini tanggalnya adalah tanggal 2. Ini masih libur ini berarti ini nggak update ya. Tanggal 2 hari ini Shanghai nggak update ini teman-teman. Oke, terus kemudian kita cek dulu ya. Ini penting sekali juga. Ini sebenarnya saya pantau dari kemarin walaupun saya nggak bikin video, namun saya tetap memantau pergerakan saham-saham ya teman-teman. Dalam arti komoditinya ya, seperti di judul bahwa komoditinya sektor ini akhirnya rebound. Kita akan cek dulu ya untuk harga komoditas, ini penting sekali teman-teman. Nah ini teman-teman, crude oil ini boleh dibilang sebenarnya sudah bermain di sekitar 66 ya. Kita bisa ngelihat juga Pertamax turun, crude oil turun, Pertamax turun ya, Brent turun. Namun geopolitikal yang menghangat saat ini ya membuat harga minyak bisa kembali naik ya. Kaitannya juga dengan komoditas, kalau teman-teman tahu yang dulu 2 tahunan lalu Rusia Ukraina itu juga harga komoditas juga jadi naik tinggi seperti itu ya. Naik tinggi terus akhirnya inflasi seperti itu. Nah sekarang ketika komoditasnya turun, inflasi melandai. Sebenarnya simple, kalau indikator tersebut adalah gasolin ya. Teman-teman bisa ngelihat bahan bakar yang dipakai oleh masyarakat seperti itu. Ketika harganya turun, maka biaya untuk beli ini semakin kecil ya. Semakin kecil sehingga inflasinya juga tidak memicu inflasi. Atau the next-nya adalah inflasinya menurun dan menurun, akhirnya adalah treatment terhadap kenaikan suku bunga akan berkurang, akan semakin melunak seperti itu. Suku bunga akan kemungkinan diturunkan lebih lanjut ya, lanjutan seperti itu. Namun kondisi geopolitikal yang seperti ini bisa membuat komoditas kembali naik. Dan naiknya berapa lama Pak? Ya saya juga nggak tahu.
geopolitik ini juga kapan tensionnya akan mereda, karena kalau di tahun yang dulu Ukraina Rusia itu juga saya juga nggak percaya apakah komoditi akan naik terus, ternyata naik terus. Jadi di sini saat ini fokus kita atau fokus saya adalah ke saham-saham yang terkait komoditas. Ini menurut saya saat ini menarik sekali ya. Nah ini minyaknya juga sedang mulai naik lagi, resistan demi resistan dilewatin ya. Crude oil sudah testing resistan, crude oil testing resistan, Brent testing resistan, gasolin hampir ya. Kemudian batu bara udah tinggi ya, udah naik kemudian, tapi ini agak ada koreksi. Nah emas teman-teman, emas ini teman-teman bisa perhatikan terkait logam permetalan seperti itu, karena biasanya ketika political hit naik, ini juga dimungkinkan logam-logam ini naik teman-teman. Ya ini juga palm oil sama juga mengalami kenaikan juga. Oke, sorry saya batuk, saya belum lupa ngepost ya, karena ini baru, settingan baru. Kemudian untuk timah ya ini juga mengalami kenaikan, nikel juga. Nah nanti kaitannya adalah saham-saham terkait komoditas tersebut semuanya pada menarik. Bahkan ini sebenarnya saya pantau dari sebelum-sebelumnya, karena memang pergerakan harga di komoditas ini juga begitu menariknya ya teman-teman, begitu menariknya. Oke baik, kemudian kita lihat dulu sekilas ya. Inflasi Amerika cenderung menurun ya. Inflasi Amerika cenderung menurun, inflasi Indonesia juga cenderung menurun, inline ini dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah ini malah inflasi bulanannya mengalami penurunan di bawah 0 ya, deflasi. Baik, kemudian teman-teman terkait dengan kemungkinan diturunkannya suku bunga secara bertahap, biasanya akan terjadi turunnya DXY atau dolar indeks. Nah, kita bisa ngelihat ini dolar indeks ya. Dolar indeks juga mengalami penurunan. Kalau teman-teman bisa lihat ini saya bikin beberapa hari yang lalu, dolar indeks mengalami penurunan. Artinya pesona dolar juga mengalami penurunan ya. Pesona dolar mengalami penurunan. US 10 years bond juga mengalami penurunan sama. Nah, efeknya biasanya saham naik ya. Ini kita bisa ngelihat bursa Amerika naik, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 ya, semuanya naik. Seperti itu memang berkebalikan. Nah terus kemudian teman-teman, political hit kemarin ini biasanya menaikkan VIX nih. VIX memang sedang berada di bawah sebenarnya, karena DXY turun ya, market santai, orang cenderung masuk ke saham. Tetapi political hit yang nggak bisa terbaca itu bisa menaikkan VIX ya, atau indeks bull volatility index ya. Bull bear index seperti itu. Nah ini terjadi kenaikan, dan DXY yang mengalami penurunan atau pudarnya pesona USD, ini tentu mata uang yang merupakan lawan dari USD akan menguat ya. Kita bisa ngelihat rupiah menguat ya, kemudian euro USD juga menguat ya, implementasinya seperti itu. Australian dollar USD menguat ya, sama pound sterling menguat ya. Kalau USD JPY turun ya, kemudian kaitannya adalah BTC juga naik ya. Tapi kemarin political hit yang tensionnya meningkat kemarin sempat mengguncang pasar Bitcoin juga. Itu korelasi dari turunnya pesona dolar ya, atau kemungkinan untuk turunnya suku bunga, yang tentu akan menurunkan pesona dolar. Nah, pesona dolar turun, imbal hasilnya turun, duit akan masuk ke saham. Ya, sebenarnya di akhir-akhir tahun begini biasanya inline-nya adalah bursa saham itu mengalami kenaikan ya, teman-teman. Sebenarnya simple sekali yang terjadi seperti itu, namun political hit bisa ya bisa unpredictable seperti itu. Oke baik teman-teman, untuk hari ini overall sebenarnya untuk indeks merah ya, ini per hari ini saja, kita nggak bisa lihat per hari ini saja. Tapi overall untuk saya clue-nya adalah karena kondisi geopolitical hit yang masih hangat dan harga komoditasnya naik ya, karena hal itu salah satunya. Walaupun sebelum political hit naik kemarin komoditasnya juga sudah pada naik. Saya untuk saat ini sektor yang hangat atau menjadi perhatian saya adalah komoditi teman-teman. Nah komoditi ini ada terkait minyak, terkait metal ya. Oke, kita akan langsung lihat ke sahamnya ya teman-teman.
Oke, yang terkait minyak ya, kita langsung ke Medco. Nah, Medco untuk hari ini gap up jauh ya teman-teman. Gap up jauh untuk Medco. Oke, kita gunain weekly aja lebih jelas. Nah, seperti ini adalah gambar untuk Medco teman-teman ya. Medco, jadi overall sebenarnya pergerakan dari Medco ini rentang geraknya di sini saja. Ini weekly-nya ya. Medco dari swing high, swing low ya, kemudian mencoba naik lagi ketemu resistannya beberapa kali nggak kuat balik arah ya. Nah ini koreksinya kita coba ambil ya. Titik reboundnya dia dulu. Ini kita tarik dulu. Ketika Medco ini turun naik, ini ada 50 retracement dilewatin ya, baru kemudian 6178, namun Medco tidak berhasil melewatin high-nya. Baru kemudian terkoreksi. Nah, koreksinya bisa kita balik menggunakan Fibonacci yang ini. Koreksinya si Medco ini sudah dari swing low di sini ya ke swing high di sini, koreksinya udah sampai targetnya ke 61,8 retracement ya. Ketika dia ngebreak dari 38,2 retracement di sini, maka target koreksinya adalah sampai ke 61, overshoot sedikit oke. Dan ketika dia rebound dari 61, target minimal kenaikan ke 38 tercapai, dan hari ini closing dari Medco ini bisa di atas, per minggu ini saat ini bisa di atas 1400. Jadi ini kuncinya ya teman-teman, perhatikan Medco 1400 harus bisa dijaga. Nah, the next resistannya di 1483. Nah, kita lihat dulu kondisi Medco-nya. Untuk hari ini asingnya besar. Ya, overall memang Medco ini asingnya cukup rutin masuk, tapi khusus hari ini dia masuk besar. Baik, kemudian Elsa, langsung kita ke bahasan asingnya. Ini overall juga asingnya hari ini besar ya, masuk besar. Dan volume juga hari ini besar sekali. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Ini saham bergerak dengan dorongan asing dan juga volume. Ini untuk weekly-nya Elsa ini udah bagus ya. Udah on track. Weekly-nya udah bagus, udah on track. Kemudian dia sudah di atas 500 atau sudah di atas angka psikologis. Nah, ini kalau teman-teman mungkin yang ngikutin channel saya, itu Elsa ini sebenarnya simple cara tradingnya, walaupun mungkin butuh waktu. Nah ini ya, kalau naik dia sampai 500 ya, turun nanti sekitar koreksinya seperti ini. Dia ada perulangan yang cukup rutin. Elsa ini adalah saham tradingan. Sekarang udah kembali ke 500 lagi ya teman-teman. 525 ini pas COVID ya. Sampai 525 turun ke 250. Dalam pergerakan weekly-nya ini juga masih bisa dipakai trading, tapi ini cukup lama pergerakannya ya untuk Elsa. Kemudian Elsa asingnya udah. Kemudian selain Elsa juga ada beberapa saham-saham terkait minyak yang bisa diperhatikan, tapi ini untuk saya priority keberapa ya, masih Elsa sama Medco dulu. Ini adalah Wins, hari ini juga ikut bergerak teman-teman. Kita lihat dulu untuk ininya. Volumenya besar-besar hari ini dan asingnya juga masuk. Oke, baik, kemudian terkait komoditi, andalan saya adalah TINS teman-teman. Tentu masih ingat ya, TINS ini weekly-nya akan memberikan gambaran lebih jelas. TINS itu di sekitar 1000 biasanya ya, 1100, 1000. Nah ini yang saya bilang kemarin, yang saya gambarkan kemarin itu di sini. Nah ini kuncinya TINS, dimana selama cukup lama nih dari 2023 ini di area 1050 ke atasnya cukup berat untuk TINS ya. Per weekly-nya closing-nya sering turun. Dan dalam 2 minggu ini rentang gerak TINS ini sudah berbeda. Dia udah main di 1100-an dan per hari ini closingnya di 1180, which is ini adalah hampir nyentuh MA 200 weekly. Untuk TINS asingnya bagus banget ya, teman-teman mungkin tahu ya berita terkait TINS ini, tapi ini memang apa ya, menurut saya salah satu saham metal yang dari dulu masuk watchlist saya, dan ternyata benar sekarang pergerakannya walaupun slow begitu tapi dominasi asingnya kuat ya, dan per hari ini juga dalam sekitar seminggu ini pergerakan asingnya juga kuat ya. Oke, kemudian teman-teman bisa perhatikan Inco juga. Inco dalam weekly-nya cukup oke, di daily-nya udah jauh ya. Di daily-nya ini udah jauh.
Tapi kita masih bisa tarik nih, coba ini akan sama tarikannya dalam kenaikannya dari reboundnya ini, si Inco ini sudah sampai di berapa saja. Saya akan coba turunkan dulu, Fibonya nggak nyampe. Inco ini saham yang nominalnya sebenarnya mahal tapi pergerakannya enak. Nah, bagusnya teman-teman pergerakan dari Inco 23,6 retracement dilewatin. Resistan kedua 38,2 dilewatin dan the next targetnya adalah di 50 retracement untuk Inco. Kayak kita lihat ya, dalam sekitar seminggu atau 5 hari bursa ini untuk Inco mengalami pergerakan dengan dorongan volume tinggi, namun demikian asingnya justru keluar. Walaupun overallnya kalau kita lihat, ya ini dominasi asing dari tanggal 5 September ini masih hitungannya masih sama seperti itu. Baik, kemudian kita cek juga ini MDKA, ini terkait harga emas juga yang masih bagus nih. MDKA juga harganya bermain di atas ya teman-teman. Kita lihat weekly untuk lebih jelas. Nah, ini bisa diperhatikan ya teman-teman, ini larinya belum kenceng sebenarnya ini. Dari seminggu ini baru masih bermain di resistan pertama, di mana resistan pertama ini cukup alot ya, karena sampai sekitar 3000 ini masih cukup berat bagi MDKA ya, masih belum keluar dari area tersebut. Oke, ini coretan lama saya belum saya lanjutkan ininya, tarikannya. Tapi kalau misalkan coba saya tarik lanjutannya dari sini ya. Oke, hampir ngebreak ya. Jadi kira-kira ya memang kalau bisa dilewatin di atas 3000 ini baru ngebreak ya untuk MDKA. Kita lihat dulu volume cukup terbentuk dan asingnya yang bagus teman-teman. Asingnya banyak masuk ya. Baik, kemudian Antam hari ini juga banyak masuk, volume di atas rata-rata harian. Kita lihat dulu pergerakan dari Antam. Nah, ini ada satu trend channel yang hampir di break. Apakah mampu dia akan break melewati trend channel tersebut? Ini weekly ya teman-teman. Kita coba lihat di daily-nya. Daily-nya mungkin bisa memberikan gambaran. Kita coba tarik. Nah, ini tarikan lama. Sekarang kan saya ganti. Bikin tren dulu, penarikan tren. Oke, terjadi penembusan tren. Jadi dari sini kita bisa tarik Fibo untuk melihat resistan-resistannya. Nah, ini bagus sekali untuk Antam ya, dimana dari swing high ke swing low, naik resistan pertama dilewatin ya, resistan kedua dilewatin, dan 50 retracement di closing di atasnya. Jadi ini adalah kondisi dari Antam yang bagus sekali. Kenapa? Karena sejak sekitar 5 atau bulan 5 ya, tanggal 30-an, tanggal 29 Mei itu belum berhasil closing di atas 50 retracement dan hari ini closing. Ini pertanda untuk saham-saham sektor ini mengalami advance pergerakan yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya, walaupun kondisi politik sedang panas. Ini akhir tahun, biasanya sih banyak saham-saham yang menarik. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memantau pergerakan dari saham-saham yang udah saya bahas tadi ya. Karena memang secara komoditasnya mendukung, volume mendukung, asing juga mendukung. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.